Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keja Rozalin Kasman, jurusan akuntansi kelas F. Di video ini saya memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yakni menjelaskan materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Materi pertama yaitu Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pengertian dari Pancasila yaitu Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang panca berarti 5 dan sila berarti dasar, sehingga Pancasila diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang ataupun bangsa mengenai kelakuan atau perbuatan maupun perbuatan, yaitu adab, sopan santun, dan akhlak serta moral. Nah, sedangkan kewarganegaraan merupakan penduduk dalam sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan mempunyai hak serta kewajiban sebagai warga negara itu sendiri. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dari salah satu warga negara yang memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Kewarganegaraan dan Pancasila merupakan dua hal yang berbeda namun mempunyai substansi yang berbeda pula. Padahal antara kewarganegaraan dan Pancasila ini tidak jauh berbeda sehingga kewarganegaraan merupakan nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila sebagai alat pemersatu. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa merupakan hal yang penting mengingat Indonesia merupakan negara yang beragam suku, bahasa, dan lain-lain. Sehingga Pancasila dibutuhkan terkait dengan integrasi nasional. Kewarganegaraan hadir dalam rangka sebagai pemersatu di antara perbedaan yang ada dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Nah, sama halnya dengan Pancasila yang merupakan konsep dari Bhinneka Tunggal Ika, kewarganegaraan ini juga memperhatikan keberaneka-ragaman budaya yang terdapat pada pluralisme di Indonesia. Nah, dengan pandangan demikian, maka kewarganegaraan juga tercantum nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sehingga dengan menetapkan Pancasila sebagai bagian dari kewarganegaraan tidaklah mengerdilkan atau menghapus nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kewarganegaraan tidak mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila? Nah, menurut saya, kewarganegaraan ini justru dapat mentransformasikan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila namun disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Nah, persamaan nilai yang dapat dirumuskan menjadi yang utama antara substansi Pancasila dan kewarganegaraan, yakni sebagai berikut, yaitu Pancasila dapat memperkuat kebebasan bersama, kebebasan persamaan, serta hak-hak sipil dan politik dasar bagi warga negara yang hidup dalam sebuah negara. Nah, gagasan fundamental Pancasila mengenai kebebasan dan hak-hak sipil politik dasar yang harus dihormati oleh mayoritas legislatif, seperti hak ikut dalam pemilihan dan berpartisipasi dalam politik, kebebasan berpikir, menyangkut pendapat, dan juga perlindungan hukum yang dijamin dalam konsep-konsep kewarganegaraan. Sehingga kewarganegaraan dan Pancasila ini sama namun disampaikan dalam hal yang berbeda. Materi yang kedua yaitu identitas nasional. Nah, pengertian identitas nasional merupakan kepribadian nasional ataupun jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu negara ataupun bangsa yang menjadi suatu pembeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah,
Berdasarkan hal ini, setiap bangsa yang ada pada saat ini memiliki identitasnya masing-masing. Identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan sifat maupun karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Nah, identitas nasional dalam konteks bernegara itu seperti apa? Identitas nasional dalam konteks bernegara itu tercermin dari simbol-simbol kenegaraan negara itu sendiri. Seperti di Indonesia, simbol-simbolnya yaitu Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional, simbolan Bhinneka Tunggal Ika, dasar filsafat negara Indonesia Pancasila, konstitusi hukum atau hukum dasar yaitu Undang-Undang 1945 serta masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana proses pembentuk identitas nasional dalam suatu bangsa? Nah, proses pembentukan identitas dalam suatu negara ataupun bangsa itu tentunya mengalami proses yang begitu panjang dan juga membutuhkan perjuangan yang besar. Contohnya di Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa asing, sehingga untuk agar terciptanya identitas nasional, mereka harus mengalahkan terlebih dahulu penjajah-penjajah yang ada di Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk memberikan identitas nasional itu berdasarkan dari perjuangan yang mereka lalui. Dengan hal ini identitas nasional itu adalah selain itu juga identitas nasional merupakan kesepakatan yang disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, apakah dalam pembentukan identitas nasional memiliki faktor-faktor yang menjadi alasan dari terbentuknya identitas nasional? Nah, alasan yang pertama itu alasan objektif, di mana alasan objektif ini meliputi faktor geografis Indonesia dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor ini meliputi sosial, budaya, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor primer, di mana faktor ini meliputi etnis, teritorial, dan juga bahasa dan juga agama yang ada di Indonesia. Nah, jenis-jenis identitas nasional itu jenis-jenis fundamental, jenis-jenis instrumental, dan jenis-jenis alamiah. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, jenis-jenis fundamental, jenis-jenis intermental. Yang ketiga, identitas alamiah. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada identitas nasional. Yang pertama yaitu unsur-unsurnya itu bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Indonesia, simbol Indonesia, dan masih banyak lagi unsur-unsur dari identitas nasional. Nah, kita masuk pada ancaman apa yang dapat terjadi dalam identitas nasional. Nah, krisis ataupun ancaman yang dapat terjadi di identitas nasional ini khususnya di dunia pendidikan Indonesia, di mana identitas nasional menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan. Nah, bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati dirinya sendiri, semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman yang perkembangan zaman yang mempengaruhi budaya Indonesia seperti masuknya budaya asing. Nah, rakyat Indonesia ini seakan-akan tidak bangga lagi dengan budaya bangsanya sendiri. Contohnya dalam pemakaian produk-produk yang ada dari luar negeri. Indonesia itu lebih senang membeli produk-produk brand luar negeri, dan masyarakat Indonesia itu sendiri juga lebih senang mendatangi distansi wisata yang ada di luar negeri. Padahal distansi wisata yang ada di Indonesia itu tidaklah kalah bagus dari distansi wisata yang ada di luar negeri. Seperti itu. Materi yang ketiga yakni negara dan konstitusi. Nah, pengertian negara dan konstitusi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, warga
warga negara merupakan masyarakat yang menjadi anggota dari suatu negara yang harus tunduk pada kekuasaan ataupun aturan-aturan yang terdapat pada negara itu sendiri. Nah, negara dan konstitusi adalah merupakan dui tunggal, di mana jika diibaratkan seperti bangunan, negara sebagai pilar-pilarnya, atau tembok dari tembok yang tidak bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya pondasi yang kuat. Nah, pondasi yang kuat yaitu konstitusi Indonesia, yang hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah negara tersebut telah dilaksanakan dengan konstitusi dari negara tersebut, apakah sudah dilaksanakan dengan optimal ataupun belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat dari negara yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bentuk negara ada yang pertama itu bentuk negara kesatuan atau unitaris, di mana negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang terdiri dari negara itu sendiri saja, tidak ada negara lain. Nah, dalam pelaksanaan negara tersebut, pemerintahan daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua sistem. Yang pertama sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah yang diberikan kekuasaan dan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonom. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, yang termasuk segala hal yang menyangkut pemerintah dan kekuasaan di daerah. Yang kedua itu negara serikat atau federasi. Nah, negara serikat atau negara federasi ini merupakan negara gabungan dari beberapa negara yang kemudian menjadi negara-negara bagian dari suatu negara-negara bagian pada suatu negara yang serikat. Nah, aturan negara dan konstitusi mempunyai hubungan erat, sehingga dalam pelaksanaan konstitusi pada dasarnya juga dapat melaksanakan dasar negara. Nah, ancaman yang dapat terjadi pada negara dan konstitusi yaitu sudah tidak dapat menjalankan kedaulatan dan konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Nah, saat ini kedaulatan NKRI dihadapkan pada berbagai ancaman yang mampu mengikis eksistensinya. Nah, sumber ancaman yang berasal dari perbedaan ideologi dan filsafat yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, dengan memudarnya karakter bangsa maupun kepentingan luar negeri yang nilainya membahayakan kedaulatan serta keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Nah, dengan hadirnya gerakan separatis tentunya juga tidak bisa diabaikan dengan ancaman sebagai ancaman bagi NKRI. Nah, sebetulnya otonom daerah yang seharusnya menjadi solusi untuk lebih mensejahterakan masyarakat daerah, dimaksudkan untuk menjadi integrasi dari pencegahan lepasnya suatu wilayah seperti Timor Leste itu agar tidak terulang kembali. Materi yang keempat yaitu hubungan negara dan warga negara. Nah, pengertian dari negara. Negara merupakan suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu serta mengetahui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dari keselamatan sekelompok orang tersebut. Nah, negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban nasional.
Pengertian dari warga negara. Nah, warga negara ini adalah orang yang terikat dalam sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Nah, warga negara ini secara umum merupakan merupakan anggota dari suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dari negaranya. Nah, warga negara adalah orang yang tinggal di dalam suatu negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negaranya tersebut. Nah, hubungan negara dan warga negara yakni memiliki hubungan yang identik dengan memiliki hubungan identik karena antara warga negara dan negaranya itu memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Nah, sebaliknya dengan warga negara membela negara dan berhak mendapat perlindungan dari negara itu sendiri. Nah, wujud antara hubungan warga negara dengan negara itu yang memiliki peran yakni merupakan peran yang pasif, yakni dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negaranya. Contohnya pembayaran pajak, menaati peraturan lalu lintas. Ancaman yang dapat terjadi pada negara dan warga negara, yaitu seperti korupsi, di mana pemerintah suatu negara ini masih melakukan korupsi yang dapat merugikan warga negaranya, serta tidak adanya perlindungan dari pemerintah mengenai hak-hak yang ada pada setiap warga negaranya itu sendiri. Nah, selain itu juga ancaman yang dapat terjadi pada hubungan negara dan warga negara ini seperti halnya tadi pembayaran pajak dan penaatan lalu lintas. Nah, dari segi warga negara ini juga seringkali melakukan pelanggaran yang mengakibatkan warga negara itu diberikan tindakan hukuman seperti dalam lalu lintas ini. Banyak dari kita warga negara itu tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti dalam berkendaraan itu kita harus memakai helm, mempunyai SIM, STNK dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga negara ini sudah menganggap enteng sehingga terjadinya pelanggaran mengenai aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri seperti misalnya dalam kasus korupsi. Nah, misalnya dalam kasus korupsi itu jika pemerintah atau yang di kalangan mereka itu sendiri yang melakukan korupsi, maka tindakan hukumannya itu tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Sedangkan jika warga biasa yang melakukan kesalahan, maka hukuman yang mereka terima itu tidak setimpal. Bisa dikatakan istilah seperti tajam ke atas, tumpul ke bawah. Istilah tajam ke atas, tumpul ke bawah ini seperti halnya pemerintah atau mereka yang di kalangan pemerintah itu, mereka yang mempunyai pengaruh tinggi itu, hukuman mereka tidak begitu berat, sehingga istilah tumpul ke atas tajam ke bawah ini kan kalau di kalangan pemerintah itu kan mereka mempunyai koneksi sehingga mereka bisa menyogok atau menyewa pengacara sehingga ataupun hakim agar bisa mengurangi hukuman yang mereka perbuat. Sehingga warga biasa ini yang tidak memiliki koneksi, tidak memiliki cukup uang untuk menyogok pengacara ataupun hakim ini bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat
Beda dengan mereka yang di kalangan pemerintah yang memiliki koneksi, memiliki uang, sehingga mereka dapat melakukan segala sesuatu itu dengan uang yang mereka dapat, serta kekuasaan yang mereka miliki. Sedangkan kami para warga biasa itu tidak bisa melakukan apa-apa selain dengan pasrah menerima hukuman yang sudah diberikan oleh hakim atau oleh hakim. Materi yang kelima yakni demokrasi Indonesia. Nah, pengertian demokrasi itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama demos dan krotos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara krotos dia bermakna pemerintah. Nah, jadi demokrasi dapat disimpulkan sebagai sistem pemerintah yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta dapat turut dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Nah, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, demokrasi memiliki perwakilan rakyat yang disebut dengan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, yang kedua yaitu menerapkan ciri-ciri konstitusional, di mana hal ini berkaitan dengan kehendak maupun kepentingan atau kekuasaan rakyat yang di mana hal tersebut juga tercantum pada undang-undang ataupun hukum. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pemilihan umum. Dan setelah itu apa tujuan dari demokrasi? Nah, tujuan dari demokrasi ini agar dapat memiliki kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat yang kedua menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga yaitu mendorong masyarakat yang aktif dalam pemerintahan, seperti contohnya seperti masyarakat dilibatkan dalam pemilihan umum serta lain-lain. Yang keempat yaitu membatasi kekuasaan, di mana membatasi kekuasaan pemerintah, yang artinya ini rakyat berhak memberikan aspirasi terkait dengan memberikan aspirasi maupun kritik terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kelima yaitu mencegah perselisihan, di mana setiap masalah ataupun konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah. Nah, setelah itu apa macam-macam dari demokrasi? Demokrasi ini memiliki berbagai macam. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer ini dapat diartikan sebagai demokrasi yang memberikan lebih banyak kekuatan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada legislatif, atau juga yang disebut dengan atau yang biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Nah, yang kedua itu demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung ini biasa juga disebut dengan demokrasi murni, yang merupakan jenis demokrasi rakyat, di mana demokrasi rakyat yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa ada perwakilan perantara ataupun majelis dari parlemen. Yang ketiga yaitu demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi tidak langsung ini demokrasi yang memiliki demokrasi yang di mana rakyat itu dapat memilih siapa yang dapat mewakili suara mereka di parlemen. Yang keempat yaitu demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, yang kedua demokrasi presidensial. Yang kelima yaitu demokrasi presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung dan dipilih secara langsung ataupun tidak langsung oleh dipilih langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Nah, apa prinsip-prinsip dari demokrasi? Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Jadi demokrasi Indonesia ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Dan yang keempat yaitu pergantian kekuasaan yang berkala serta peradilan yang bebas dan tak memihak.
Nah, ancaman apa yang dapat terjadi dalam demokrasi? Nah, contohnya ancaman yang dapat terjadi dalam demokrasi itu pada media sosial, di mana ancaman ini merupakan ancaman mengenai kebebasan media dan berekspresi seperti pemberagusan atau pembuatan buku, pencekalan diskusi buku dalam film. Nah, di mana ancaman ini merupakan ancaman pidana untuk ilmuwan ilmuwan dari luar yang melakukan penelitian di Indonesia. Ini juga merupakan masalah yang penting, sehingga dalam penggunaan undang-undang IT untuk memindahkan warga ataupun jurnalis merupakan ancaman lainnya. Nah, untuk kebebasan dalam berekspresi. Nah, dengan lemahnya internalisasi keadaan sipil di antara warga negara sebagaimana yang terjadi dalam presentasi yang perseteruan yang terjadi dalam perseteruan yang tajam, dangkal ataupun kurang dalam beradab antara netizen dengan media sosial ini merupakan catatan yang paling penting. Nah, untuk warga negara itu, kita sebagai warga negara itu kita harus perlu belajar untuk membedakan pendapat ataupun pilihan politik sambil tetap berteman dan bersahabat serta bersaudara sebagaimana sesama anak bangsa. Pertemuan ke-6, negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negara, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan untuk warga negara yang tinggal di negara tersebut. Nah, negara hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atas hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dicabut keberadaannya dan wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi untuk kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga negara Indonesia ini wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Nah, sementara negara hukum adalah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum. Nah, berbagai hak asasi manusia. Ada berbagai macam hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yang seperti berikut: hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan kebudayaan, serta hak atas pribadi. Nah, terdapat masalah yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, di mana masalah tersebut Indonesia ini sebelumnya sudah melakukan perjanjian internasional, karena Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain, karena negara lain ini menilai bahwa jika pemerintah Indonesia ini sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakatnya. Nah, persoalan ini timbul dalam negara hukum Indonesia, yaitu dalam negara hukum Indonesia itu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan kooperatif perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia. Nah, terbukti
masih ada banyak pelanggaran HAM, HAM yang berat maupun pelanggaran yang ringan di Indonesia. Tetapi dengan adanya reformasi ini, dengan adanya era reformasi, negara Indonesia ini negara Indonesia ini sudah menunjukkan peningkatan di mana tentunya terhadap penyelesaian kasus penyelenggaraan hak asasi manusia ini telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di mana setelah itu diikuti dengan keluarnya pula Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia yang dimaksud untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang merupakan negara berlandaskan atas hukum, sehingga negara Indonesia ini wajib untuk memberikan perlindungan mengenai hak asasi manusia di setiap masyarakatnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari negara hukum, yaitu negara Indonesia. Materi yang ketujuh yakni wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum merupakan berperan sebagai pedoman, motivasi serta dorongan dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijakan, ketentuan, tindakan dan perbuatan untuk menyelenggarakan negara di pusat, daerah maupun semua rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yakni yang pertama, dapat diterima serta diakui konsepsinya Nusantara di forum internasional. Yang kedua yaitu menjadi salah satu saran integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu mempertambah keluasan wilayah teritorial Indonesia. Materi ke-8 yakni ketahanan nasional. Nah, negara Indonesia adalah negara yang solid, yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan negara, dan terdiri dari banyak pulau-pulau dan juga lautan yang luas. Nah, jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa ataupun negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Nah, ketahanan nasional adalah cara yang paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Nah, jika dengan demikian ketahanan nasional kita yang sangat solid, maka ketahanan nasional hanya dapat terwujud ketika nama aspek sosial kehidupan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan hukum, serta juga meliputi aspek alam yang itu geografi, di mana penduduk dan kekayaan alam. Nah, di lingkungan lembaga ketahanan nasional seluruh segi kehidupan bangsa, di mana kehidupan bangsa yang dinamakan Asragatra
terdiri dari pancagatra atau sosial dan trigatra atau alam. Nah, seluruhnya yaitu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan. Nah, keamanan nasional mendukung susunan kondusif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang sangat diperlukan, di mana sistem ketahanan nasional meliputi keamanan individu, kebebasan jiwa, harta individu dan keluarganya. Nah, keamanan politik yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan penyelenggaraan pemerintah negara, penyelenggaraan dan pengayoman terhadap rakyat dan masyarakat, ketahanan internasional yang menyangkut pemeliharaan keamanan dalam negeri meliputi seluruh perkehidupan rakyat, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, pertahanan nasional yang meliputi pemeliharaan keamanan, kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah negara dan keamanan vital nasional interest pada umumnya. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.